partner rohani kita minggu ini. Kata pujian adalah praise atau yadah, yud dalet hei, artinya membuka pintu anugerah. Dengan memuji Yahweh, kita membuka pintu anugerah. Kisah Para Rasul 16 ayat 26. Dan tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga fondasi penjara itu terguncang. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, bahkan semua belenggu pun terlepas. Ya, hari ini sangat luar biasa dan bulan ini kita masuk dalam bulan Januari di mana kita belajar tentang the moment to praise. Suatu momen, suatu saat untuk memuji. This is your moment, inilah saatnya untuk saudara untuk memuji Tuhan. Dan orang yang memuji Tuhan hidupnya akan alami kemenangan yang gilang gemilang. Nah, hari ini saya akan sampaikan satu message tentang menghancurkan benteng musuh. Menghancurkan benteng musuh. Ini sangat penting. Kita baca dalam Yosua pasal 6 ayat 20 sampai 21, ya. Yosua pasal 6 ayat 20 sampai 21. Kita baca ini dengan suara yang keras. Semuanya membaca. Yang di atas juga, 1, 2, 3. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota. Masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. 21 dengan suara kuat, 1, 2, 3. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Sudah lihat kisah ini mengisahkan tentang bagaimana Yosua merebut tanah perjanjian, memasuki tanah perjanjian, dan di situ dihalangi oleh sebuah kota, namanya adalah kota Yeriko. Nah, seringkali Tuhan telah berjanji kepada saudara. Tahun 2014 janji Tuhan atas hidup saudara adalah bahwa saudara akan mendapatkan kesembuhan. Saudara akan mendapatkan promosi diangkat Tuhan. Kau akan mendapatkan kasih karunia, mujizat demi mujizat yang terjadi. Tetapi sama seperti dengan Yosua, ketika mereka dipimpin oleh Yosua untuk masuk ke tanah perjanjian, mereka dihalangi oleh kota Yeriko. Kota itu tidak bisa diputari, tidak bisa memutar mereka, mau tidak mau harus melewatinya. Jadi menerobos kota tersebut. Nah, seringkali dalam hidup kita ini ada sebuah tembok yang menghalangi saudara. Apakah hari ini saudara sedang dihalangi oleh tembok hutang? Apakah tembok sakit penyakit? Apakah tembok yang menghalangi saudara untuk bisa alami masa depan yang baik? Dan berkelimpahan itu adalah di depan saudara saat ini, sehingga saudara tidak bisa melihat tanah perjanjian. Kabar baiknya adalah semua di sini dalam Yesus kita pasti akan tetap alami kemenangan yang gilang gemilang. Tidak ada persoalan terlalu besar, tidak ada tembok terlalu tinggi, tidak ada tembok terlalu tebal untuk dapat dihancurkan oleh Yesus Kristus. Saudara berjalan dengan Yesus, engkau akan alami kemenangan yang gilang gemilang, dan nama Yesus akan dimuliakan lewat kesaksian kehidupan kita. Yang percaya, tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus. Tembok Yeriko itu sangat tebal. Bahkan kalau saudara lihat, tembok itu memiliki 2 lapisan. Lapisan luar dan lapisan dalam. Nah, antara lapisan luar dan lapisan dalam itu ada jaraknya cukup panjang juga. Nah, lapisan luar itu tebalnya adalah 6 kaki. Tingginya 20 kaki. Ya. Itu sangat tebal sehingga orang bisa balapan lomba kereta kuda di atasnya. Jadi sangat tebal sekali. Ya. Tapi begitu ini selesai, mereka harus berhadapan dengan tembok Yeriko bagian dalam yang tebalnya lebih tebal, 12 kaki, tingginya 30 kaki lebih tinggi. Jadi saudara bisa melihat
untuk merobohkan tembok itu sangat mustahil. Pakai pedang, tombak, ya, pakai palu atau paku, mencoba untuk menerobos sangat mustahil. Nah, sering kali ini kita alami dalam hidup kita. Tembok hutang ini terlalu tebal. Begitu kita lihat tembok hutang ini dapat diselesaikan, ternyata masih ada tembok sakit penyakit yang cukup tebal dan tinggi yang harus diselesaikan juga. Atau mungkin setelah melihat ada sebuah ketakutan yang begitu hebat, ya, seperti sebuah rasa trauma yang menakutkan, yang menghantui kita, sehingga kita tidak bisa berani masuk ke depan untuk alami kemuliaan Tuhan. Saya tidak mau, Pak, saya sudah kapok, saya sudah jera dengan pengalaman masa lalu. Lebih baik saya hidup begini-begini saja. Saya lihat ketakutan semacam ini menghalangi kita masuk tanah perjanjian. Hari ini sekali lagi saya ingin mendorong saudara. Tujuan hidup Tuhan atas saudara adalah semuanya harus masuk tanah perjanjian. 2014, saudara harus alami kemenangan yang dahsyat. Saudara harus bisa melihat tembok-tembok itu runtuh semua di dalam Yesus Kristus. Semua tembok yang menghalangi saudara dalam nama Yesus, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetap masih dapat bisa diselesaikan dengan cara yang luar biasa. Amin. Bantu saya coba tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus kita. Ada 5P yang harus kita kenal supaya tembok itu bisa runtuh. Pak, ini bulan Januari, belum juga tengah tahun, tapi kok sudah alami masalah. Jangan khawatir, masalah itu bukan untuk mencelakakan saudara. Masalah itu bukan untuk membinasakan atau menghancurkan keluarga saudara. Tapi masalah itu akan membuat Yesus Kristus akan semakin hidup dan nyata di depan kita. 5P, cara kita untuk bisa menghancurkan tembok tersebut. P yang pertama adalah person of God. Ini yang pertama. Bagaimana cara Yosua bisa meruntuhkan tembok Yeriko? Yosua harus mengenal P yang pertama adalah pribadi Tuhan. Sebelum dia bisa berhasil meruntuhkan tembok tersebut, Yosua harus, ini alam ini, berjumpa dengan pribadi ini. Dia harus alami encountering with the person of God. Dia harus alami perjumpaan dengan Yesus terlebih dahulu. Kalau kita mau melangkah dan meruntuhkan tembok tanpa berjumpa dengan Yesus, sangat mustahil dapat terjadi. Karena kekuatan kita, karena mujizat kita, datangnya hanya dari yang satu itu saja, Yesus Kristus. Pertanyaan saya, sudahkah saudara berjumpa dengan Yesus? Sudahkah saudara bertemu dengan Yesus pada hari ini? Apakah kita cuma datang ke gereja, beribadah dan pulang, dan tidak mendapatkan apa-apa? Tidak alami perubahan hidup yang lain? Saudara lihat, kita harus berjumpa dengan Yesus. Coba menurut saudara, ceritakan kepada saya, Yesus itu seperti apa? Yesus itu ya Pak ya, ya sudah seperti itu Pak. Oke, lah Yesus itu yang bagaimana? Kalau engkau bertemu dengan Yesus, apa yang kau rasakan? Ya sudah Pak, pokoknya Yesus ya begitu. Nah ini kan sama seperti orang ditanyai, Bapak pernah punya Rolex? Pernah Pak? Oke, sekarang ceritakan, rasanya orang punya Rolex itu seperti apa? Jam tangan. Ya rasanya ya begitu tuh Pak, ya pakai jam gitu. Nah terus, ya kalau saya bingung waktu ya saya lihat jam itu ya saya tahu jam berapa. Nah, rasanya orang punya Rolex gimana? Ya pokoknya begitu, gak bisa. Ya itu kan artinya dia belum pernah punya yang namanya Rolex. Ya dia belum, nanti kehilangan Rolex, hati-hati. Ya karena memang dia tidak pernah punya jam tersebut. Sama dengan kita, bagaimana rasanya bertemu dengan Yesus? Yesus itu seperti apa? Oh ya seperti itu Pak. Ya pokoknya Tuhan gitu. Nah, Tuhan itu yang Tuhan bagaimana? Yang mati buat saya lah, rasanya dia mati buat engkau tuh bagaimana? Ya rasanya ya sudah seperti gitu. Nah itu harus dipertanyakan saudara. Apakah dia sudah alami perjumpaan dengan Yesusnya? Pada saat sedih, Yesus datang dihibur. Pada saat lemah, Yesus datang, hidupnya dikuatkan kembali. Ini penting. Jangan sampai kita datang gereja dan pulang tidak pernah berjumpa dengan Yesus. Jangan sampai kita dari kecil Kristen sampai sekarang, namun tidak pernah alami perjumpaan dengan Yesus Kristus.
Sudahkah saudara berjumpa dengan Yesus hari ini? Bagaimana dengan saudara yang duduk di sana? Nah, pertanyaan saya adalah bagaimanakah saat ini hubungan saudara dengan pribadi dengan Yesus? Orang berjumpa dengan Yesus tidak bisa pakai otak. Kalau kita ingin berjumpa dengan Yesus pakai otak, tidak akan pernah bisa mengerti. Oh, kan tidak bisa dilihat. Tidak pernah saya lihat dengan mata, kalau dia datang gimana? Saya katakan shalom. Nah, saya jabat tangan, mukanya seperti apa? Rambutnya bagaimana? Saya tidak tahu, Pak. Itu kalau pakai otak. Tapi kita harus berjumpa dengan Yesus itu pakai ini. Hati ini loh saudara. Buka hati saudara. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pastikan saudara telah berjumpa dengan Yesus. Saudara tahu? Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, Yesus selalu ada di sana. Kitab Kejadian, Yesus hadir sebagai pemberi benih, sehingga Adam dan Hawa bisa punya hidup. Kitab Hakim-Hakim, Yesus ada sebagai hakim yang adil. Ya. Dalam kitab Yesaya, Yesus ada sebagai penasehat ajaib. Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu ada. Dia selalu ada dan dia harus nyata dalam hidup saudara. Hari ini, kalau saudara belum pernah berjumpa dengan Yesus, kalau saudara bertanya seperti apa rasanya, mudah. Buka hati saudara. Akui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Beri diri saudara diselamatkan, bertobat dari angkatan yang jahat ini. Saya percaya sepanjang tahun ini saudara berjalan dengan Yesus, hidupmu akan alami kemenangan yang gilang gemilang, mujizat demi mujizat pasti akan saudara alami. Amin. Bersama dengan Yesus kita lakukan perkara besar. Tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Harus bertemu dengan Yesus. Yang ditemui oleh Yosua ini adalah pribadi yang sama yang telah mengatakan kepada Abraham, pergi tinggalkan tempat ini. Pribadi yang sama yang mengatakan pada Sarah, kira-kira hari ini tahun depan kamu akan punya anak. Pribadi yang sama yang bergulat dengan Yakub ini sama. Sudahkah saudara bertemu dengan Yesus? Hari ini harus ketemu Yesus. Yang kedua sekarang, person of God itu yang pertama. Yang kedua adalah position of God. Posisinya penting. Tidak cukup kita cuma bertemu dengan Yesus saja. Namun kita harus kenal posisinya dia sebagai apa dalam hidup kita. Nah, ini penting. Begitu Yosua bertemu dengan Yesus, suatu perubahan terjadi. Namun tidak selesai di sana, tiba-tiba firman di situ menyebutkan, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekati dan bertanya kepadanya, kawan atau lawan? Nah, lihat. Di situ kemudian Yesus mengenalkan dirinya sebagai panglima bala tentara Tuhan. Dan di sini Yosua mengenal Yesus itu sebagai commander, the Lord army, ya, the army of the Lord. Dia kenal Yesus itu sebagai panglima, sebagai komandan. Sehingga karena Yosua bersama dengan pasukannya mengenal Yesus sebagai komandan, maka yang terjadi apa? Yang berperang di depan itu adalah komandan itu, panglima tersebut. Sehingga tidak ada musuh yang tidak bisa dikalahkan. Bisa semuanya ditumpas habis. Pertanyaan saya saat ini, siapa Yesus bagi saudara? Posisinya dia apa dalam hidup saudara? Pak, dia kan cuma juru selamat. Oke, dia juru selamat. Kalau kita mengenal dia hanya sebagai juru selamat, maka kita akan alami keselamatannya saja. Bahwa kita mati langsung naik ke atas, tidak akan binasa. Tapi dia lebih dari itu saudara. Hari ini kenalilah dia sebagai raja saudara. Kalau saudara mengenal dia sebagai raja, maka dalam pemerintahannya tidak ada yang namanya kemiskinan. Tidak ada yang namanya keterpurukan. Kalau kita kenal dia sebagai gembala yang agung, maka tidak ada yang namanya tersesat dalam hidup kita. Karena dia sebagai gembala yang agung, dia akan menuntun kita ke air yang tenang dan rumput yang hijau. Kita akan mendapatkan damai sejahtera yang luar biasa. Siapakah Yesus bagi saudara? Siapakah Yesus bagi saudara? Sekali lagi saya bertanya, kalau saudara sakit saat ini, posisikan dia sebagai Jehovah Rafa. Dia yang menyembuhkan saudara, posisikan. Harus diposisikan.
Kalau saudara sedang membutuhkan sesuatu saat ini, posisikan Yesus sebagai Jehovah Jireh. Ya, harus diposisikan. Kalau kita tidak pernah memposisikan Yesus sebagai apa, maka kita akan kenal dia hanya sebagai Tuhan saja. Dan tidak salah. Hari ini sesungguhnya ada keuntungan yang lebih besar yang bisa saudara dapatkan dari pribadi yang bernama Yesus. Dulu kita sebagai dirham yang hilang. Ya, talenta yang hilang. Kemudian kita naik, kita kenal dia sebagai Bapak anak yang hilang ini. Ditemukan, lama-lama naik, hubungannya menjadi tunangan. Sudah mulai tidak bisa hilang. Naik lagi menjadi mempelai. Lihat, harus naik. Dulu kita domba, jadi anak, jadi hiram. Kemudian jadi mempelai. Penting, kenali Yesus lebih dari apa yang pernah saudara bisa kenali sebelumnya. Coba, kalau semuanya sudah punya, rumah sudah punya, uang sudah ada, hidup sudah baik, anak-anak sudah besar. Coba, selanjutnya bagaimana? Kenali Yesus sebagai mempelai. Karena begitu kita meninggalkan bumi ini, langsung masuk perjamuan kawin anak domba. Kenali Yesus, kenali dia. Dia adalah panji-panji keselamatan. Dia adalah kemenangan kita sendiri, saudara. Harus mengenali Yesus, posisikan dia. Kadangkala kita harus kenal dia sebagai Bapa. Saya mempelajari itu begini. Ada banyak orang kekurangan kasih Bapa. Dia cari kasih Bapa. Dia berkata, kalau saya tidak ada yang mencintai saya, ayah pergi, ibu pergi, ya, tidak ada yang mengasihi, mereka cerai. Nah, coba, sehingga anak itu mencari kasih dari tempat lain. Ya, seks bebas, rokok, narkoba, kemudian cari pacar, berharap mendapatkan kasih dari pacarnya dia, kemudian ganti ke yang lain, tidak bisa ditemukan dengan beda jenis, akhirnya cari yang sama jenis. Sama ini kan, kamu kan laki, ini laki. Iya Pak, saya sudah tidak bisa menemukan kasih dari seorang wanita. Terus ya sudah, saya cari sama pria. Nah, saya lihat kenapa itu semua? Karena kekurangan kasih. Nah, hari ini kenali Yesus sebagai Bapa kita. Izinkan dia memeluk saudara. Izinkan dia merangkul saudara. Izinkan dia mencurahkan isi hatinya kepada saudara. Sehingga engkau bisa mendapatkan ini loh. Damai, kebahagiaan, sukacita, dan hidup yang berkelimpahan di dalam Yesus Kristus. Siapa yang percaya ikut Yesus tidak akan pernah dikecewakan. Angkat tangan tinggi-tinggi saudara. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus kita. Dia adalah is the way, the truth, and the life. Dialah jalan, hidup, dan kebenaran. Kenali dia. Kenali dia. Posisikan dia sebagai jalan kehidupan dan kebenaran kita. Yang ketiga, P yang ketiga adalah promise of God. Janji Tuhan. Ya. Setelah melihat, ada satu yang tidak boleh kita lepaskan dalam hidup ini. Ada satu yang tidak boleh kita lupakan. Ada satu yang tidak boleh mati di dalam diri kita. Ada satu yang tidak boleh binasa dalam hidup ini. Namanya adalah janji Tuhan. Coba, kalau ini bulan Januari, janji Tuhan sudah mati. Maka yang terjadi bagaimana kita bisa mendapatkan janji yang digenapi. Nah, ini penting. Iblis berusaha mencuri, bunuh, dan binasakan. Dia akan mulai berkata, mana janjinya? Kan tidak terjadi. Nah, ini. Setelah melihat Yosua itu mendapatkan janji dari Tuhan. Di dalam Yosua pasal 2 ayat 9, sebuah janji dikatakan pada Yosua, janji di masa lalu. Dia berkata, Tuhan ini, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan nih, dikasih negeri ini kepada kamu Yosua. Dan kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, rakyat Yeriko. Dan seluruh negeri ini gemetar menghadapi kamu. Janji bahwa nanti Yosua itu hebat, kuat, bangkit. Dan dia bisa merobohkan kota Yeriko. Ini janji masa lalu. Kemudian Yosua 6 ayat 2. Ya, ketahuilah, aku kata Tuhan. Ya, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini. Berserta dengan rajanya, itu pahlawannya ya. Yang lain sebagainya, yang gagah perkasa. Ku berikan kepadamu, mau tidak mau. Ya, ini janji nih. Nah, apapun yang terjadi,
Yosua sedang alami ya masa gelap, masa terang. Yosua sedang ditolak sama rakyat, sedang dirangkul sama rakyat. Yang paling penting satu, janji ini tidak boleh mati. Tidak boleh mati. Kalau sampai janji ini mati, masalah. Ini akan jadi persoalan. Nah sekarang saya tanya, apa janji Tuhan dalam hidup saudara? Apa janji Tuhan dalam hidup saudara di tahun 2014 ini? Jangan mati itu. Itu tidak boleh mati. Kalau Tuhan berjanji, buat ini hidup. Terus hidup janjinya. Jangan sampai ini binasa. Apalagi redup, mati tidak boleh. Ya, ini penting soalnya. Apakah Tuhan berjanji akan menyembuhkan? Sembuh itu harus menyala terus. Apakah Tuhan janji akan melepaskan? Bebas itu harus menyala. Apakah Tuhan berjanji akan memakai engkau dan mengurapi engkau luar biasa? Nyala. Harus berkobar. Belum terjadi, jangan kecil hati. Harus berkobar. Aku janji nak, kamu akan kupakai secara dahsyat. Siap Tuhan. Kok tidak terjadi? Malah lewat lembah kelam. Ya, masuk lembah. Lembah belum selesai, baru keluar dari lembah, masuk jurang. Mana wapan waktunya ini, kok tidak jadi-jadi? Yang penting satu, tidak boleh mati janji Tuhan. Kalau Tuhan berjanji, kira-kira waktu seperti tahun depan, saudara akan menggendong seorang bayi, itu pegang. Kira-kira tahun ini, waktu seperti tahun depan, saudara akan mendapatkan perusahaan baik, ya, hutang akan dilunaskan, pegang, tidak boleh dilepaskan. Apapun terjadi, hujan ada, banjir boleh, rumah boleh tergenang air sedikit. Tapi satu yang tidak boleh kita lupakan, janji Tuhan tidak boleh kita lupakan dalam hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan bukan manusia, kalau dia berjanji, dia akan meninggalkan. Enggak, Tuhan adalah Tuhan. Dia janji, dia akan menggenapinya. Dia Alfa dan Omega, semua janjinya ya dan amin. Semua di sini mendapatkan janji Tuhan yang luar biasa. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus kita. Jangan lupa akan janji Tuhan. Katakan bersama saya tidak boleh lupa. 1, 2, 3, saya tidak boleh lupa. Semua janji Tuhan harus hidup. Caranya bagaimana? Mudah. Janji Tuhan itu ya, kita pegang toh. Itu ya, renungkan. Setiap malam renungkan. Renungkan terus. Tutup mata, renungkan. Ini dia. Ya, setelah direnungkan gitu ya. Thinking the word of God, itu renungkan. Begitu itu sudah direnungkan, yang kedua nih ya, bayangkan, imajinasikan, visualisasikan. Coba rasakan. Nanti kalau saudara masuk, oh ini belum nikah ini mana jodohnya, masih di Bone sana, belum datang. Jauh kan? Itu bayangkan. Saudara jalan dengan suami, baru menikah, bayangkan, imajinasikan. Karena gini, orang kalau membayangkan bersama dengan Roh Kudus, apa yang dibayangkan pasti terjadi dalam nama Yesus Kristus ya. Kemudian percayai, believe. Janji Tuhan itu percayai. Yang terakhir, ucapkan. Janji Tuhan ucapkan. Aku punya rumah sendiri. Aku punya pekerjaan yang baik. Hutangku lunas. Itu bayangkan, imajinasikan, pikirkan, renungkan, dan ucapkan. Setiap saat, ini boleh difoto supaya tidak lupa. Nanti bawa pulang dan alami ya. Catat, taruh di kaca, itu dipikirkan terus. Orang yang memikirkan firman Tuhan siang dan malam, hidupnya pasti akan alami mujizat demi mujizat yang digenapi dalam hidupnya. Amin. Siapa yang percaya sampai hari ini mujizat masih terjadi? Angkat tangan tinggi-tinggi. Coba tepuk tangan yang meriah. Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Ya, haleluya. Yang keempat adalah plan of God, rencana Tuhan. Coba, setelah Yosua mengerti itu semua, Yosua harus ngerti yang namanya ini, plan of God. Ya, rencana Tuhan. Karena begini, memang maksudnya Tuhan adalah membawa Yosua untuk masuk tanah perjanjian dengan meruntuhkan tembok Yeriko. Tapi caranya harus benar. Caranya tidak boleh salah, saudara. Caranya harus benar. Karena begini, bagi Yosua, ya Tuhan kan tanya, nak, kamu siap? Siap. Siapkan pasukan, kamu akan menang. Ini tembok Yeriko akan kau runtuhkan. Oh ya. Saya akan siapkan senjata.
saya akan siapkan pedang, tombak perisai, dan lain sebagainya. Oh jangan pakai begituan. Lalu terus saya harus bagaimana? Ya, menurut saya, tuh, saya ini sudah ya perang itu lumayan, pengalaman perang tuh banyak. Nah terus kalau misal saya disuruh perang ini, suruh tahan pakai apa saya perang? Jangan khawatir. Nanti kalau maju harus pakai 7 imam. Loh, kok 7 imam toh? Harus 7 imam. Ya. Yang benar Tuhan. Kalau maju itu ya harusnya yang pendekar gitu, preman gitu, badan besar gitu. Maju bawa golok sedikit. Nah, jangan. Harus pakai imam. Dari mana ada imam bisa menang lawan Yeriko? Nanti kalau imam, ya istilahnya, kalau misal maju, panggil pendeta. Panggil pastor. Lu enggak bisa. Kalau misal masuk sana itu ya harus orang yang canggih otaknya. Yang pinter strateginya. Harusnya begitu. Taktik yang sangat, jangan salah. Terus gimana? Sudah nurut saja. 7 imam dikumpulkan. Apalagi Tuhan. Sekarang kalian semua, kata Tuhan toh, siapkan Yosua sebuah senjata. Wah ini dia, dapat senjata dari surga, pedang roh yang nyala-nyala. Jangan, bukan itu. Yang kau harus siapkan adalah 1, sangkakala. Lah, ini nggak benar. Salah ini. Orang perang itu bawanya ya tembak, bom, atom, nuklir, roket launcher. Ya, harusnya begitu. Lah ini bawa sangkakala. Apakah dengan sangkakala itu saya akan bunuh musuh? Jangan. Sangkakala itu ya dipakai, jangan dipukulkan ke orang. Oh siap, saya akan pakai pukul. Jangan, stop. Sangkakala untuk apa? Trompet, tiup aja. Lalu terus, jadi saya pakai sangkakala untuk niup. Oh ya siap, saya akan dekati orang-orang Yeriko itu. Saya akan tiup trompet dekat dengan telinga mereka. Supaya telinga mereka tuli semua. Mungkin Tuhan akan membuat sangkakala yang saya tiup menjadi keras. Sampai mereka tidak bisa akhirnya mati dengan suara trompet saya. Jangan. Itu saudara sendiri, jangan disakiti dengan ditiup-tiup telinganya. Nah, terus gimana? Pakai. Nah, kan lucu saudara. Ya. Ini kan sama seperti kalau misalnya perang itu pakai nyanyi saja. Lagi, apalagi ini? Nanti ya, kalau misal bergerak begitu, bawa yang namanya tabut bait Tuhan. Nah ini juga aneh. Yosua protes. Salah ini Tuhan. Orang kalau mau perang itu ya harus naruh orang kepercayaan di sana. Dia bisa ceritakan keadaan di dalam seperti apa. Kenalan. Kan lu salah. Bawa tabut bait Tuhan. Isinya kan ya itu kan kemah suci Roh Kudus. Firman Tuhan dan praise and worship. Ya. Meja roti pertunjukan, kandil emas, yaitu kandil ini, kandil kaki dian emas, itu lambang Roh Kudus, meja roti pertunjukan lambang firman Tuhan, dan dupa itu lambang praise and worship, naik ke atas menyembah. Bawa yang begitu. Loh ini salah ini. Nah kan sama gini, kita mau ngerintis di sebuah kota, modal yang kita butuhkan cuma 1, duit. Habis duit yang kita perlukan untuk masuk ke sana, kita butuh orang kenalan. Sampai sana kita punya kenalan dan kemudian strategi. Begini, Tuhan berkata jangan. Mau ngerintis sana modal cuma 1, ini loh, Roh Kudus, firman Tuhan, dan praise and worship. Mana bisa? Saya lihat yang terakhir suruh baris. Gak bisa. Harusnya ya one man show. Siapa yang kuat itu yang menang. Saya melihat ada sebuah cara lain yang harus kita kenali, yaitu adalah caranya Tuhan. Ini penting. Seringkali kita perang dengan cara kita, dengan strategi kita, dengan taktik yang pernah kita alami dan berhasil sebelumnya. Itu kadangkala tidak bisa kita pakai. Duit, kenalan, orang kuat, orang hebat. Kadangkala cara yang beginian, Tuhan katakan bukan begitu caranya, pakai cara saya. Nah ini mau perang dikasih cuman 1, praise. Ini kan momen to praise. Cuman 1 kita bisa kalahkan tembok tersebut dengan cara praise. Muji Yesus. Gak bisa. Saya melihat ada satu yang sangat menarik itu begini. Kita ini harus kenal cara Tuhan.
Karena cara Tuhan itu lebih hebat dari cara manusia. Kadangkala Tuhan itu tidak bisa kita masukkan dalam otak kita. Tidak bisa. Strateginya dia tidak kita kenali. Nah terus gimana? Nurut saja. Sungguh, nurut saja. Besok datang kerja tidak punya apa-apa, datang saja. Nanti Tuhan akan buat keajaiban. Caranya ya dan amin. Dan caranya dia akan membuat kita hidup di dalam anugerah dan kasih karunia yang luar biasa. Saya belajar satu hal tuh begini, saudara. Sebagai seorang hamba Tuhan, tidak boleh berkeringat. Itu penting. Saya ulangi, anak Tuhan tidak boleh berkeringat. Kalau kita kerja, tidak boleh sampai keringetan. Itu penting. Loh, kenapa? Karena firman ya, saya baca buku itu bagus dan dia berkata, orang yang misal pada saat dia pelayanan, atau dia bekerja dan dia keringat itu adalah lambang kutuk. Nah terus gimana? Ya tidak boleh sampai berkeringat. Kalau engkau sampai berkeringat itu artinya engkau menggunakan usaha sendiri. Nah, milih mana sekarang? Mau kerja berkeringat? Lu enggak bisa Pak. Kalau saya tidak kerja, saya tidak bisa menghasilkan duit. Jangan khawatir. Itu orang dunia. Kerja, dapat duit. Anak Tuhan tidak. Anak Tuhan nyembah, kerja dikit, duit yang akan ngejar saudara. Karena orang yang mencari dahulu kerajaan Tuhan, dia akan mendapatkan lebih daripada apa yang pernah dia bisa bayangkan sebelumnya. Dan saudara tahu, tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara tahu, orang kaya dari mana? Dari duit kerja Pak, salah. Orang kaya itu ini, ya firman Tuhan berkata, susah payah tidak akan menambahinya. Dan berkat Tuhan sajalah yang menjadikan dia kaya. Jadi kita kaya itu bukan karena kita usaha sendiri. Saya mungkin kalau misalnya saya dorong diri saya itu gini. Billy, kalau kamu khotbah tidak boleh sampai keringetan. Kalau engkau khotbah sampai berkeringat itu artinya daging gitu. Lain cerita kalau suasananya panas ya, kalau nggak ada AC ya pasti keringetan ya. Tapi kalau misal keringat ini lambang ya, sampai kita berkeringat, capek, letih, itu artinya pakai cara manusia. Nah orang yang pakai cara manusia, dia akan suatu saat akan sudah tidak kuat lagi lah. Lebih baik saya mundur saja, saya mulai akan lepaskan. Satu-satu, lebih baik biarkan orang lain. Nggak bisa. Saya lihat kita harus belajar cara Tuhan. Cara Tuhan itu begini. Dia langkah sekali, namun hasilnya sudah 10 langkah. Dia bergerak sekali, namun hasilnya sudah sangat luar biasa. Itulah orang yang hidup dalam kasih karunia. Itulah orang yang hidup dalam anugerah. Tuhan sudah memikul semuanya di atas kayu salib. Yang perlu kita lakukan, dekati dia, ikuti caranya dia. Semuanya akan dapat dibereskan dengan caranya dia sendiri untuk menjadikan kita orang-orang yang diberkati luar biasa. Amin. Siapa yang percaya kita mendapatkan kasih karunia yang luar biasa dari Yesus? Angkat tangan diri saudara. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus kita. Jangan berkeringat. Caranya Tuhan sederhana dan mudah. Yang kelima dan saya selesai di sini. P yang kelima adalah power of God. Kuasa Tuhan. Setelah Yosua mengerti caranya Tuhan, ya, sekarang dia pakai P yang kelima adalah power, kuasa dari Tuhan. Ini penting. Sudah melihat itu tembok 2 biji, satu dalam satu di luar. Itu dua-dua runtuh ketika mereka selesai memutari berapa kali itu? 7 kali 2, 14 berapa sekali sekian. Itu runtuh. Coba saya tanya, runtuhnya bagaimana? Ayo. Apakah runtuhnya seperti film kartun? Yang serigala itu sama 3 babi. 1 babi bangun rumah pakai batu bata, 1 pakai jerami, 1 pakai kayu. Serigala datang dan tiup. Kemudian itu 1 yang dari kayu terbang, dari jerami terbang, dari bata juga tidak bisa terbang. Nah sekarang apakah begitu? Apakah robohnya itu? Ini temboknya, Yosua di sana, ini tembok di sini. Nah robohnya bagaimana? Apakah robohnya ini ke belakang? Apakah begitu? Ya, seperti ada angin yang meniup tembok ini sehingga rubuh semuanya ke belakang. Apakah juga yang kedua? Apakah robohnya ke depan? Ya, seperti ada sesuatu tekanan dari dalam
sehingga roboh ke depan. Tidak ternyata. Saya mempelajari itu ya, robohnya gimana? Itu ya tembok itu gini ya. Itu roboh itu dari atas. Dari atas tuh mulai retak. Dan dari atasnya mulai ambrol, dari atas mulai berantakan langsung ke bawah. Jatuhnya itu ya dari atas ke bawah. Bukan dari bawah loh. Nah, biasanya kan bangunan itu akan hancur kalau bawahnya retak. Ini bawahnya baik-baik saja. Yang bikin retak di mana? Atas. Atas itu retak. Rontok dari atas kemudian turun ke bawah. Itu kuasa Tuhan. Nah itu ya seperti ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan, yang nekan dinding itu ditekan dari atas. Mau tidak mau tembok itu harus runtuh ke bawah. Runtuhnya di mana? Atas ke bawah. Ini luar biasa. Ini sangat menarik sekali. Bahwa semua hutang saudara bukan runtuh karena ditiup oleh angin, tidak. Tapi runtuh dari atas ke bawah. Semua masalah-masalah saudara, semua tembok-tembok yang menghalangi saudara, itu akan runtuh dari atas ke bawah. Itu mulai hancur pelan-pelan dari atas. Itu benar terjadi. Kalau dari bawah tidak bisa. Ya, ada tembok gitu ya. Kita ambil palu, kita ambil paku, kita mulai hancurkan. Tidak akan mungkin bisa beres. Kapan selesainya? Tidak bisa. Karena kuasa Tuhan sendiri yang menjadikan dari atas tertekan ke bawah. Hari ini percayalah pada Tuhan. Hari ini beri diri saudara percaya sepenuhnya pada Tuhan. Pelan-pelan tembok yang menghalangi sinar matahari dari atas itu akan mulai runtuh. Dan engkau akan mulai bisa melihat matahari mulai bersinar kembali. Masa depan saudara mulai bersinar kembali ya. Saudara akan mulai bisa melihat pernikahan mulai pulih kembali. Saudara akan bisa melihat urapan Tuhan mengalir secara dahsyat. Dari mana? Dari atas ke bawah. Karena pertolongan kita datangnya dari tempat maha tinggi. Untuk membawa kita alami mujizat demi mujizat yang luar biasa. The power of God. Kuasa Tuhan dinyatakan buat saudara pada hari ini. Siapa yang percaya sampai hari ini mujizat masih terjadi? Angkat tangan tinggi-tinggi saudara. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus kita. Bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan segala sesuatu bisa terjadi. Mari yang pertama saudara lihat. Ketemu sama Yesus. Hari ini kalau saudara baru pertama kali datang ke gereja ini. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akui dia sebagai Tuhan kita. Yang kedua, posisikan dia. Ini penting. Kalau kita kenal Yesus tapi tidak pernah memposisikan dia. Jadikan dia pemimpin. Posisikan dia sebagai gembala. Sebagai bapa, sebagai raja, posisikan. Ya. Kemudian yang ketiga, promise of God. Janji Tuhan jangan sampai mati. Janji Tuhan harus hidup. Yang keempat, plan of God. Rencana Tuhan. Jangan pakai cara manusia. Capek, ya, keringetan semua. Kemudian tidak ada hasil. Oh sudah kerja seharian tapi kok hasilnya cuman seperti orang kerja 1 jam. Capek. Pakai cara Tuhan. Yang terakhir adalah power of God. Karena kuasa Tuhan itu akan terjadi dari atas. Dari atas. Sekali lagi saya berkata, dari atas pertolongan itu akan datang. Bukan dari manusia. Jangan cari pertolongan kepada manusia yang lain. Jangan cari harapan kepada manusia. Karena manusia akan mengecewakan. Tapi orang yang datang kepada Yesus, dia akan alami kuasa demi kuasa yang luar biasa. Hari ini, alami mujizat Tuhan. Alami kemenangan yang besar. Siapa yang diberkati pada hari ini? Coba angkat tangan tinggi-tinggi saudara. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus kita. Bangkit berdiri bersama-sama kita berdoa. And light my way.